Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian juga Bapak undang ke ruangan aula. Kita sama-sama nanti ada beberapa aktivitas. Kalian nikmati saja. Jadi sebelum memulai aktivitas, ayo semuanya dulu biar tambah semangat, semuanya berdiri ya. Nah, kita tes. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Wow. Yo, tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Selamat pagi. Selamat happy. Kegiatan permainan. Jadi permainan ini disebut namanya adalah permainan jika maka. Ya. Nanti Bapak minta yang laki-laki buat kalimat di masa sekarang yang sering kalian lakukan di masa sekarang yang awalannya jika. Dan yang perempuan nanti buat kalimat yang diawali dengan maka. Maka tentunya yang akan terjadi di masa depan. Paham? Ya, kalau paham silakan buat dalam waktu 3 menit cukup. Ayo, buat dalam waktu 3. Jika saya belajar, maka kita akan sukses. Wah, nyambung ya. Tepuk tangan dulu untuk Rafa dan Rizky. Lagi coba. jika saya belajar, Maka kita akan sukses. Yo, ayo lambung. Jika? Lawak. Tidak lah. Yuk, Jika saya menjadi polisi, Maka saya akan dihukum. Oh, nyambung ya. Jika dia jadi polisi, maka dia yang akan dihukum. Yo. jika saya selalu telat bangun, Maka kamu akan mempunyai banyak ilmu. Oke, terima kasih. Nah, nyambung ya, kurang nyambung. Siapa yang bisa merefleksikan dari permainan tadi? Permainan tadi kami belajar untuk mengetahui dampak buruk dari apa yang kami lakukan hari ini atau sekarang, Pak. Bagus sekali, super sekali. Tepuk tangan dulu untuk Guru. Apa yang kita lakukan hari ini tentu dampaknya akan terasa di masa yang akan datang. Kalau kebiasaan kalian bagus di hari ini, tentunya di masa yang akan datang kalian akan menikmati hasilnya. Tapi kalau kalian membangun kebiasaan yang kurang baik hari ini, tentunya kalian akan merasakan dampaknya juga di masa yang akan datang. Kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana membangun konsisten, membangun kebiasaan dalam gemar belajar. Oke, kata kuncinya ada kebiasaan dan gemar belajar. Ini adalah 10 tombol ajaib yang ada pada semua kita punya 10 tombol ini. Jadi kalau kalian belum bisa membangun kebiasaan yang baik, ayo sekarang kita mencoba untuk bangunkan ini, tombol ini. Kebiasaan adalah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah itu ada siklusnya pembentukannya. Yang pertama ada petunjuk. Terus setelah petunjuk ada gairah. Terus setelah gairah ada respon atau tindakan. Terus yang terakhir ada reward. Reward itu ganjaran apa yang kita lakukan. Coba kita perhatikan seksama. Kita tuh selalu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu yang mendorong kita melakukan sebuah tingkah laku sehingga itu menjadi kebiasaan. Ya atau tidak? Ya. Yang pertama ada petunjuk. Contoh nih, ketika HP kalian berbunyi, ketika dia berbunyi, itu namanya adalah petunjuk gitu. Ya, oh berarti kalian timbullah tadi yang namanya gairah. Gairah untuk mengetahui siapa yang menelpon itu. Nah, tentunya tindakannya dilanjutkan dengan tindakan. Itu kalian mengambil handphone itu dan mengangkat telepon. Dan reward ganjaran yang diberikan adalah kalian mendapatkan informasi baru atau mendapatkan berita baru dari telepon. Ya,
Begitulah yang terjadi terus-menerus. Ya, semakin lama petunjuk dan respon itu semakin sering terjadi sehingga terbentuklah yang namanya kebiasaan. Oke? Jadi intinya kalau kalian pengen membangun kebiasaan, kalian harus, kalau kebiasaan itu baik, kalian harus dekatkan petunjuknya. Bapak pengen tanya, siapa yang sering tidur larut malam? Coba. Tadi Rafa bilang kalau dia sering nggak bisa tidur cepat, tidurnya larut. Ya, itu disebabkan oleh dia main handphone. Ya, berarti yang disebut petunjuk di sini tadi handphonenya. Berarti kalau dia itu kebiasaan tidur malam itu tidur larut malam itu begadang, itu kebiasaan yang baik atau buruk? Buruk. Berarti itu kebiasaan yang harus kita jauhi. Berarti si Rafa harus menjauhi apa sebelum tidur? Dia harus simpan dulu atau menonaktifkan HP-nya sebelum tidur. Itu namanya petunjuk. Nah, ya. Jadi harus kita jauh-jauhin. Terus apa lagi kebiasaan yang kurang baik yang sering kita lakukan? Contoh, pergantian jam, ada yang ingin terus-menerus ke kantin. Ya atau tidak? Iya. Ada lah ya beberapa, walaupun tidak semua. Itu kira-kira, itu petunjuknya apa coba? Petunjuknya adalah makanan yang enak di kantin mungkin ya. Supaya kebiasaan kalian berubah menjadi kebiasaan yang baik, tidak ke kantin lagi ketika pergantian jam. Ambil itu makanan yang kalian suka. Terus pagi hari maksudnya, sebelum masuk ke kelas, ambil makanan yang kalian suka, terus nanti nikmatinya di kelas saja. Oke? Paham sampai sini? Paham. Kan tidak perlu terlalu memaksa. Oke? Karena kesadaran itu lebih penting dibangun tanpa dipaksa. Ya. Coba lihat. Dari gambar ini itu ada aku mau jalan sehari 1 kilometer. Coba lihat, yang pertama ada semangat. Dia semangat tuh. Ratingnya tinggi. Terus akhirnya turun semangatnya, turun, akhirnya hilang. Oke, jadi awalnya semangat itu. Ya, kenapa? Gini. Karena otak kita itu ada 3 bagian. Ada yang pertama namanya otak neokortex namanya. Ya, terus ada di tengah-tengah ada otak limbik. Dan yang terakhir itu otak yang sering malas-malas, yang buat kita malas itu ada namanya reptilian brain. Reptilian itu kita umpamakan itu dinosaurus. Jadi dia ini pasang target 1 kilometer kan. Pengen jalan sehari itu 1 kilometer. Kira-kira itu target yang besar untuk dirinya sendiri. Karena targetnya besar, otak reptiliannya cepat hidup. Sehingga dia menghalangi itu yang niat kita yang mau bangun kebiasaan berjalan 1 kilometer per hari. Itu sehingga letak reptiliannya itu dinosaurus diumpamakan reptilian ya. Sehingga dia hidup, sehingga semangat kita di awal bagus, akhirnya turun dan akhirnya hilang. Oke? Dan bagaimana seharusnya yang dilakukan? Ini. Kita harus bisa melawan otak reptilian itu buat dia tertidur. Sehingga kalian itu pasang target, nggak perlu melebihi kapasitas diri kalian. Oke? Bak kata pepatah, lebih baik sedikit, lama-lama menjadi buk. Coba kalian buat kemampuannya 5 menit per hari. Dari jam berapa sampai jam berapa. Itu rencana ke depan. Dan nanti ada di bawahnya ada tadi isyarat grab keinginan menarik, terus ada respon tindakan yang mudah, terus reward ganjaran yang memuaskan. Oke, silakan kalian berdiskusi bersama tadi 2 orang ya, buat rencana belajar yang akan kalian lakukan ke depan.
Silakan. Ya. Itu yang di bawah ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Ayat kebiasaan belajar di rumah 3 hari yang lalu. Mulai belajar hari yang lalu jam 7.00 sampai jam 9.30. 2 hari yang lalu jam 7 sampai jam 8. 3 hari yang lalu tidak belajar sama sekali. Rencana kebiasaan belajar di rumah 3 hari ke depan. Mulai belajar jam 3.00 sampai jam 3.45. 2 hari ke depan jam 3 sampai jam 3.45. 3 hari ke depan jam 3 sampai jam 3.45. Isyarat yang jelas, mempersingkat waktu belajar. 2. Kebiasaan menarik, buat teknik belajar yang tidak membuat bosan. 3. Tindakan yang mudah, merubah kebiasaan belajar. 4. Dan cara yang memuaskan, kebiasaan belajar yang lebih menyenangkan, membuat tidak mudah bosan dan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rafa. Beberapa aktivitas tadi. Siapa yang ingin menyimpulkannya secara umum? Oke, Patan, ayo. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya mempunyai pandangan tentang bagaimana membangun kebiasaan yang konsisten. Baik, luar biasa ya. Udah terkunci kesimpulannya sama Patan. Dia sudah bisa membangun kebiasaan yang konsisten. Ada kata James Craig. Dia mengatakan gini, kalian tidak akan mampu merubah masa depan. Tapi kalian mampu membangun kebiasaan yang baik. Biarkan kebiasaan yang baik itu menentukan masa depan kalian. Kita semua. Jadi Bapak aturkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.